Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Anissa Wijayani dengan NIM 21040100048 dari Universitas Maritim Raja Ali Haji, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi. Video ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah Pengantar Ilmu dan Teknologi Kemaritiman dengan dosen pengampu Bapak Wiwin Kusuma Atmajaya Putra, SPI MSI. Adapun video yang akan saya buat mengenai Blue Economy. Terkait kekayaan dalam bidang kelautan dan perikanan, Indonesia memiliki kondisi yang patut dibanggakan. Negara kepulauan ini ada di urutan kedua sebagai negara penghasil ikan terbesar dunia setelah Tiongkok. Laut Indonesia adalah bagian terbesar segitiga terumbu karang yang menjadi habitat 76% dari seluruh spesies terumbu karang dan 37% dari seluruh spesies terumbu karang dunia. Kawasan pesisir Indonesia memiliki bentang alam yang beragam, mulai dari hutan bakau yang tumbuh alami hingga tambak udang buatan. Di sisi lain, pulau-pulau kecil di Indonesia rawan terhadap bencana alam seperti banjir dan tsunami. Oleh karena itu, terumbu karang dan hutan bakau menjadi pelindung alami serta sumber mata pencaharian masyarakat pesisir untuk mendukung keberlangsungan hidup mereka. Tak hanya kaya manfaat, ekosistem pesisir juga perlu dirawat. Pengembangan memerlukan perencanaan yang matang dan konsep ekonomi biru akan sangat pas untuk diterapkan. Pengertian Blue Economy. Gunther Pauli adalah tokoh pertama yang memperkenalkan istilah ekonomi biru. Konsep ini menerapkan logika ekosistem, yaitu ekosistem selalu bekerja menuju tingkat efisiensi lebih tinggi untuk mengalirkan nutrien dan energi tanpa limbah untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi semua kontributor dalam suatu sistem. Ekonomi biru juga menitik beratkan pada inovasi dan kreativitas yang meliputi variasi produk, efisiensi sistem produksi, dan penataan sistem manajemen sumber daya. Menurut Bank Dunia, Blue Economy atau ekonomi biru adalah pemanfaatan sumber daya laut yang berwawasan lingkungan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan mata pencaharian sekaligus pelestarian ekosistem laut. Indonesia telah menerapkan pengembangan ekonomi kelautan dan perikanan yang berkelanjutan dengan model Blue Economy sebagai upaya dalam memajukan aspek kegiatan perekonomian, meningkatkan share sektor perikanan Indonesia dengan peningkatan yang cukup besar terjadi sejak diterapkan kebijakan Blue Economy. Artinya, Blue Economy mengakibatkan sektor perikanan memiliki share terhadap perekonomian nasional yang semakin besar. Peningkatan share ini merupakan hal positif bagi perekonomian, tetapi di sisi lain keberlanjutan dari share sektor perikanan ini harus diperhatikan mengingat masih tingginya eksploitasi perikanan yang terus meningkat. Kerangka pembangunan Blue Economy. Kerangka pembangunan Blue Economy merupakan penjabaran dari Amanat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Indonesia atau RPJPN 2005 hingga 2025. Khususnya mewujudkan Indonesia sebagai negara kepulauan yang berdaulat, maju, dan tangguh, melalui pelaksanaan pembangunan berkelanjutan serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Indonesia atau RJPMIN 2020-2024 yang menerapkan pentingnya pengelolaan kelautan dengan baik untuk mencapai agenda pembangunan berkelanjutan. Kerangka pembangunan ekonomi biru juga mendukung inisiatif global dalam pencapaian Agenda 2030 on Sustainable Development Goals, khususnya melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudra untuk pembangunan berkelanjutan serta mendukung akses energi yang terjangkau, berkelanjutan dan modern untuk semua, pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua infrastruktur industri inklusif dan berkelanjutan, serta inovasi dan kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan. Kerangka pembangunan ekonomi biru diarahkan untuk mengoptimalkan modalitas yang dimiliki Indonesia sebagai negara kepulauan dengan keanekaragaman sumber daya kelautan dan posisi Indonesia strategis secara politik dan ekonomi di kawasan. Manfaat pengembangan Blue Economy.
Manfaat dari pengembangan ekonomi biru adalah kelestarian keanekaragaman hayati laut dan ekosistem laut dan pesisir serta mata pencaharian yang berkelanjutan, utamanya bagi masyarakat pesisir. Indonesia memiliki potensi besar untuk menjalankan pemulihan biru pasca pandemi COVID-19 atau Blue Recovery dan mendorong transisi dari upaya ekstraktif menjadi penciptaan nilai tambahan dan produktivitas. Ekonomi biru juga merupakan ruang untuk menciptakan inovasi dan kreativitas baru, baik pada sektor yang sudah ada maupun yang sedang berkembang, sehingga ekonomi biru menjadi penggerak peningkatan kesejahteraan yang inklusif. Transisi Indonesia ke ekonomi biru juga diharapkan menjadi model pengembangan industri berbasis kelautan yang berkelanjutan dan mengurangi ketergantungan ekonomi pada sektor ekstraktif. Strategi utama bagi Indonesia untuk menjalankan transisi menuju ekonomi biru. Yang pertama, peningkatan pengelolaan aset laut dan pesisir seperti perikanan, mangrove, dan terumbu karang. Kedua, mobilisasi insentif dan investasi. Ketiga, sistem yang lebih baik untuk pengumpulan dan pemantauan data. Empat, membangun kembali dengan lebih biru setelah pandemi COVID-19. Bank Dunia mendukung upaya pemerintah untuk mewujudkan strategi ekonomi biru melalui berbagai jenis investasi. Bank Dunia juga memberikan dukungan teknik melalui Indonesia Sustainable Ocean Program, melengkapi upaya peningkatan kapasitas dan berbasis pengetahuan terkait ekonomi biru. Melalui berbagai upaya di atas dan berbagai kegiatan lainnya, Indonesia dapat mewujudkan ekonomi biru untuk generasi sekarang dan mendatang yang dihadapi masyarakat pesisir. Sekian pemaparan materi dari saya mengenai Blue Economy, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.